وإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. Baik, mungkin saya ingin menyapa dulu teman-teman sekalian, para peserta daurah. Kaifalukum? Gimana kabarnya? Sehat ya? Insyaallah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah libur 1 pekan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, daurah kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, kebenaran, dan tidak ada suatu kenikmatan di dunia ini yang lebih besar daripada menuntut ilmu dan berteman dengan orang-orang saleh. Ya. Apalagi sekarang banyak wasilah atau media-media pembelajaran. Sekarang di musim pandemi, musim Covid, dan tidak menjadi alasan tidak belajar apapun ilmu tersebut. Allah kasih kemudahan kepada manusia bisa mengendalikan teknologi sehingga kita bisa belajar via online segala macam. Jadi manfaatkanlah segala waktu yang kita miliki ini untuk belajar. Jangan sampai waktu yang kita gunakan, waktu yang kita lewati dari satu hari ke hari berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, tahun ke tahun berikutnya, tidak ada perubahan. Apalagi kita sudah di tahun baru versi Masehi. Adapun versi Hijriah kita sudah 2 bulan lalu. Sekarang kita sudah bulan Jumadil Awal menuju Jumadil Akhir. Kita sudah tahun baru, maka semangat itu mesti diperbaharui. Introspeksi apa? Secara khusus misalnya dalam ilmu Quran. Tahun lalu mungkin masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, masih banyak yang mungkin belum tartil, masih banyak yang mungkin masih kekurangan dalam memahami teori-teori praktek tajwid, huruf-huruf dan segala macam. Maka sekarang ini ditingkatkan. Ya, jangan sampai menjadi orang yang merasa cukup. Ya, banyak orang yang terkadang secara khusus ya dalam ilmu Quran itu saya lihat merasa cukup. Udahlah saya sudah belajar tuhfah. Udahlah saya sudah belajar jazariyah. Udahlah saya sudah belajar iqra. Udahlah saya sudah hafal sekian juz. Bacaan saya sudah benar menurut dia. Padahal Al-Quran itu mesti ya harus dengan guru. Nah, dari masa ke masa. Dan tidak ada namanya waktu berhenti belajar. Sampai kita pun sudah menjadi seorang guru pun terus belajar. Cara khusus Al-Quran. Ya. Jadi di tahun baru ya, di waktu yang baru itu Al-Quran itu di-upgrade. Ya, secara khusus misalnya kita lagi daurah tajwid nih, maka bacaan kita mungkin tahun lalu masih belum bagus, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu yang belum kita dapatkan, maka sekarang dikembangkan. Gitu. Jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup. Ya, jadi orang yang merasa cukup itu nanti nggak akan dapat ilmu yang banyak. Ya, kalaupun dia bisa pada dirinya, belum tentu dia bisa memberikan pada orang lain. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Orang yang bermanfaat itu apa? Orang yang paling baik itu apa? Orang yang manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian adalah yang mempelajari dan mengajari Al-Quran. Gimana antum pengen mengajari Quran kalau ilmunya masih belum sempurna? Gitu. Nah, jadi terus diperbaharui, terus ditingkatkan, terus dimurojaah. Dan yang paling penting dari ilmu Quran, saruf tajwid itu apa? Praktek. Jadi yang sudah dipelajari dari pelajaran kemarin-kemarin itu dipraktekkan, dibaca.
Nah, nanti kalau udah dapat guru, ditalakikan kepada guru yang kompeten. Ya, jangan sampai ini seumur umur dalam hidup kita nggak pernah khatam baca Quran di depan guru, walaupun ya satu. Jangan sampai. Ya, jadi kalau antum masih memiliki waktu, maka mesti harus wajib punya guru yang di depan guru itu antum baca dari juz 1 sampai juz 30, walaupun sekali. Syukur-syukur bisa berkali-kali, baik itu dengan hafalan ataupun dengan membaca, dengan nazar. Ya, jangan sampai jadi sebagai seorang muslim ya yang mencintai Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, nggak pernah menyetorkan bacaan Al-Quran pada guru, satu guru pun. Jangan sampai. Ya, jadi tajwid itu selain dengan teori yang kita pelajari sekarang, teori ini memperkuat kita dalam praktek yang benar dan juga mengajari, dan yang terpenting adalah nanti kita bertalaki kepada guru. Baik, itu sedikit intermezzo ya untuk mukadimah sebelum kita lanjutkan. Baik, mungkin tolong bisa dibuka. Sebelum libur kemarin kita sudah sampai kepada bab lam, yaitu aqsamul lamat wa ahkamuha, pembagian tentang lam dan hukum-hukumnya. Dan sekarang kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab yang inti di dalam pembahasan tajwid, itu makhraj sifat huruf. Ya. Bagi yang sudah belajar jazariyah, bab ini pasti sudah tidak asing. Ya. Tapi yang hanya baru belajar tuhfah, maka ini baru pertama kali Anda bertemu. Ya, karena di tuhfatul atfal tidak ditemukan makhraj dan tajwid, makhraj dan sifat huruf. Karena pembahasan makhraj dan sifat itu dalam ilmu tajwid itu tingkatan yang menengah. Ya, tingkatan menengah dalam mempelajari teori. Makanya dimasukkanlah di dalam jazariyah. Tingkatan jazariyah kan tingkatan yang kedua. Kalau kita lihat tuhfatul atfal, ada jazariyah. Baru setelah itu mungkin mau kitab-kitab lain silakan. Seperti itu kan. Nah, makhraj ini nanti tentunya nanti saya akan praktek ya, semuanya tentunya satu persatu dari segi hurufnya, baik ataupun nanti secara potongan huruf ataupun secara potongan ayat. Dan pembahasan makhraj di salsabil ini tidak terlalu jauh beda dengan ada di jazariyah. Ya. Yang membedakan adalah paling nanti susunan kalimatnya, definisinya dan sebagainya. Definisi tentunya, tapi secara umum sama ya, jadi tidak ada perlu dipusingkan ya. Cuma memang sengaja Imam Utsman bin Sulaiman Murad tetap memasukkan bab ini karena ini bab inti juga dalam tingkatan tajwid lanjutan. Jadi makhraj, lalu nanti ada sifat huruf, nanti di sini ada juga masalah bab alqabul huruf. Alqab itu julukan huruf. Nah, ini nanti tambahan nih yang tidak ada di dalam tuhfatul atfal ataupun di jazariyah. Baik, saya akan bacakan dulu matanya untuk periwayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin wa liman ajaza ila muntaha isnadihi. Amin ya rabbal alamin. Bisana dimuttasil ila Imam Utsman Murad qala fi kitabih bab makharijil huruf. Saya buka dulu gitu. اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16 ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها ب17 وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوق والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويا من وسطه ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير واللام أدناها إلى انتهائها والنون من ظرافه من تحتها
والراء منه ولظهر تقرب وأخرج الثلاث منه قطرب والطاء والدال وتاء فهي منه ومن أصل الثنايا العليا والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثاء ثلثت من طرفيهما أي التي علت والفاء من باطن سفلى الشفة ومع أطراف الثنايا العليا بالشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. Ini bab tentang makhraj huruf. Apa itu makhraj? Makhraj itu singkatnya adalah tempat keluar. Ya, tempat keluar huruf itu adalah tarfus syai', ujung sesuatu. Nanti kita akan lihat. Jadi makhraj itu apa? Tempat keluar huruf. Di mana huruf-huruf hijaiyah itu akan keluar dari tempatnya masing-masing. Di sini disebutkan beberapa bait yang memberikan faidah tentang di mana posisi masing-masing huruf hijaiyah yang akan disebutkan dalam bait ini, dalam matan ini. Pertama, ikhtalafal qurra'u fil makhariji ala madhahibi thalathati. Fa ya 'inda qutbin 14 wa 'inda sibawayhi 16 wa madhhabul khali fil jazari qaddaraha bi 17 wa 10. Wa huwa alladhi jara 'alaihi al-ana mu'dhamu man jawidul qur'ana. Bait 43 sampai 46. Itu bukan pembahasan makhraj, tapi itu adalah muqaddimah dari pembahasan makhraj. Di sini disebutkan bahwasanya ada perbedaan pendapat ulama ahli qiraah tentang jumlah makhraj. Ya, tentang jumlah makhraj. Bagi yang pernah belajar jazariyah, insya Allah akan paham ini, tapi akan saya ulang lagi, tidak masalah. Ya, bahwasanya para ahli qiraah berbeda pendapat dalam menentukan ada berapa makhraj ya di dalam ilmu tajwid. Ikhtalafal qurra'u fil makhariji ala madhahibi thalathati. Ada tiga mazhab. Ada tiga mazhab tentang makhraj huruf. Yang pertama adalah fa 'inda qutrubin 14. Yang pertama itu adalah pendapatnya siapa? Qutrub. Imam Qutrub. Imam Qutrub. Wa inda sibawayhi, Qutrub itu berapa bilangnya? Menurut Imam Qutrub, makhraj itu ada 14. Ada 14 makhraj. Yang kedua, wa inda sibawayhi 16. Menurut Sibawayhi. Sibawayhi ini memang dia ma'rufnya di ahli nahwu ya. Dia memang ahli nahwu, terkenal sebagai pakar bahasa Arab, pakar nahwu, murid dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Tapi beliau juga terkenal sebagai ahli teori tajwid, ya. Ahli teori tajwid atau linguistik. Linguistik itu karena akan berhubungan dengan masalah tajwid pula, dengan bahasa Arab pula. Tapi Sibawayhi wallahu alam yang saya tahu dia juga bukan ahli qiraah, ya, bukan ahli qiraah yang saya tahu wallahu alam ya. Tapi kenapa pendapatnya diambil? Karena di ahli bahasa, ahli linguistik. Yang bahasa linguistik Arab itu akan tertemu pembahasan-pembahasan seperti makhraj huruf dan sebagainya. Maka tetap diambil pendapat Sibawayhi walaupun dia bukan ahli qiraah. Dia lebih marah pada ahli bahasa. Sibawayhi itu berpendapat ada 16 makhraj. 16 makhraj. Lalu wa madhhabul Khalil wa Ibnul Jazari qaddaraha bi 17. Ya, adapun madhabnya Khalil, siapa Khalil? Khalil itu adalah tadi gurunya Sibawayhi, yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini gurunya Sibawayhi. Dan Ibnul Jazari, pendapat ketiga atau madhab ketiga, mengatakan apa? Madhabnya siapa? Al-Khalil dan Ibnul Jazari mengatakan bahwasanya makhraj ada berapa? 17. Qaddaraha bi 17. Ada 17 makhraj. Wa huwa alladhi jara 'alaihi al-ana mu'dhamu man yujawidul qur'ana. Nah, dan ini adalah pendapat yang dipakai oleh kebanyakan orang. Ya, dan juga secara umum orang-orang yang mentajwidkan Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita lihat dari tiga pendapat ini, ada tiga mazhab. Pertama, mazhab Qutrub mengatakan 14. Yang kedua, mazhab Sibawayhi 16. Yang ketiga, mazhabnya Ibnul Jazari dan Al-Khalil 17. Lalu dikatakan oleh Imam Utsman bin Sulaiman Murad dan kebanyakan jumhur
dari para ahli qiraah mengatakan bahwasanya makhraj itu ada 17 tempat. Makanya di muqaddimah Al-Jazariyah makhrijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, jadi dipilih memang pendapat jumhur yang mengatakan 17. Bagaimana rinciannya? Silakan boleh dibuka. Ya, ini kalau ini saya nggak masukin ke PPT, jadi nggak usah buka PPT dulu. Nanti PPT-nya tentang masalah bagian-bagian makhraj yang ada gambar-gambarnya. Kalau ini hanya tambahan, hanya muqaddimah, jadi tidak perlu saya masukkan PPT. Silakan dicatat, kalau mau dicatat, kalau tidak jangan tidak mengapa. Yang sudah pesan buku, di buku sudah ada, ya. Baik di buku yang Salsabil Syafi yang bahasa Arab, ya, ataupun yang diterjemahan karangan Ustadz Fadholi, itu sudah ada juga di situ. Di situ dijelaskan bahwasanya 3 mazhab. Pertama Imam Qutrub. Imam Qutrub itu berpendapat bagaimana makhraj itu. Imam Qutrub itu berpendapat bahwasanya ada 3 tempat di halq, 3 tempat di tenggorokan, 8 di lisan, 2 di bibir atau syafatain, dan 1 di khayshum. Nanti kita akan rinci pembagian-pembagian makhraj. Jadi totalnya 14. Mudahnya begini, Imam Qutrub itu dia menjadikan makhraj lam nun ro sebagai satu makhraj. Lam nun ro sebagai satu makhraj dan menghilangkan makhraj jauf. Apa itu jauf? Jauf itu rongga mulut. Jauf itu rongga mulut yang mencakup dari tenggorokan sampai bagian bibir, itu jauf. Nah, itu Qutrub. Pendapat kedua Sibawayh, ya. Sibawayh dia menghilangkan jauf 16 ya. 16 makhraj, dia menghilangkan jauf saja. Menghilangkan jauf saja. Adapun makhraj lam nun ro itu dia terpisah. Dia terpisah. Rinciannya gimana? Rinciannya kalau menurut Sibawayh dan Imam Syatibi, ya. Imam Syatibi pengarang matan Asy-Syatibiyah. Hirzul Amani wa Wajhud Dahani. Matan tentang qiraah sab'ah. Menurut Imam Sibawayh dan Syatibi mengatakan ada 16 makhraj. Rinciannya gimana? 3 di halq, 10 di lisan, 2 di bibir, 1 di khayshum. Jadi kalau Imam coba tadi Sibawayh dan Syatibi dia menghilangkan jauf saja. Nah, sekarang yang menjadi pendapat jumhur. Ya, jadi kalau misalnya kita pusing dengan perbedaan pendapat, ya, ambil aja pendapat yang jumhur saja. Itu sudah mencukupi. Itu pendapatnya siapa? Ibnul Jazari. Ya, Ibnul Jazari, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahibi, dan juga kebanyakan para ulama ahli qiraah. 17. Gimana 17? 17 itu dia menetapkan jauf sebagai makhraj. Menetapkan jauf sebagai makhraj. Dan tentunya membedakan makhraj lam nun ro. Nah, itu perbedaannya ya. Ya. Di buku sudah ada rinciannya, nanti kita akan rinci kembali. Nah, itu untuk sekilas tambahan tentang masalah mazhab para ulama terhadap makhraj. Baik. Oke, itu tentang masalah muqaddimah. Sekarang baru kita ke rincian. Fal jawfu makhraju harf fal jawfu makhraju hurufil maddi 'inda al-khalili thabitun fil 'addi wal akhara lil jawfi asqatahu wa akhrajal hurufi man siwahu. Nah, bait ke-47 dan 48 dan 48 itu tentang masalah jauh. Ya, masalah jauh. Nah, mungkin ikhwah dan akhwat sekalian, saya tidak akan menerjemahkan utuh ya bait-bait ini karena ini kan bentuknya nazm atau bentuknya syair ya. Dan nazm atau syair bahasa Arab itu terkadang kalau diterjemahkan harfiah itu kurang cocok. Bisa saja sih, bisa saja mungkin yang sudah punya buku terjemahan bisa dilihat itu ada terjemahan harfiahnya, bisa saja. Cuman yang terpenting itu sebenarnya nazm itu adalah substansi. Jadi saya lebih sering menerjemahkan bebas kalau membahas masalah nazm, ya. Yang penting paham, karena nazm itu berbeda dengan nasr. Misalnya dalam ilmu keislaman,
para ulama itu kadang bisa membuat dua bentuk. Ada bentuk nazom, ada bentuk nasr. Nasr itu esai, paragraf uraian ya, yang mudah diterjemahkan dengan utuh. Ada bentuk nazom, kadang-kadang dia menyesuaikan dengan ilmu arut, ilmu bahasa Arab, puisi bahasa Arab, itu karena punya faedah tertentu, sehingga terkadang dia susunan bahasanya tidak sesuai dengan nahwu sorof. Nah, jadi saya dari kemarin memang tidak menerjemahkan secara harfiah, tapi isinya semuanya sudah saya sampaikan. Jadi isinya sudah saya sampaikan, gitu ya. Dan mungkin yang sudah punya terjemahan bisa dicek aja terjemahan harfiahnya yang sudah ada, ya. Cuma kadang-kadang lagi-lagi ya, terjemahan harfiah itu bukan inti. Itu hanya memudahkan saja. Intinya apa? Intinya mesti dijelaskan oleh guru yang ahli, seperti itu ya. Jadi saya untuk masalah nazom ini tidak akan menerjemahkan secara utuh, ya. Yang penting substansinya. Baik, kembali. Fal jawfu makhruj hurufil maddi inda al-khalil thabitun fil addi. Pertama makhraj jawf, ya. Makhraj jawf ini kalau menurut bait ini dikatakan bahwasannya dia termasuk makhrajnya huruf-huruf mad. Makhraj huruf-huruf mad. Menurut siapa? Inda al-khalil thabitun fil addi. Menurut Imam Khalil dan Imam Ibnu Jazari yang tadi kita sebutkan, bagi mereka yang memang menghitungnya jauh sebagai makhraj. Ya, jadi memang condongnya penulis Al-Sabir Syafi'i ini juga mengikuti pendapat jumhur. Jadi pertama ini makhraj jauf saja mudahnya. Lalu bait ke-48. Wala kharanil jaufa asqatahu wa akhrajal hurufa min siwahu. Lalu yang kedua yang selainnya wala kharanil jaufa asqatahu wa akhrajal hurufa min siwahu. Ini lewat aja. Wala kharajau fasqatahu wala kharajal hurufa min siwahu. Ya, ini masalah jauh juga sama, ya. Oh ya, ya kalau imam yang kedua, maksudnya imam yang lain, maksudnya bait 48 ini, wala kharanil jauh fasqatahu wa kharajal hurufa min siwahu. Ini tadi pendapat yang mengatakan jauh bukan makhraj. Itu siapa? Utrub dan Sibawai. Utrub dan Sibawai. Jadi wala kharal jauh fasqatahu, dan dua orang yang lain meniadakan asqat itu meniadakan, menjatuhkan, menghilangkan, jauh, menghilangkan makhraj wa akhrajal hurufa min siwahu, dan juga tapi dia menetapkan makhraj yang lain. Ya, jadi Imam Qutb dan Imam Sibawai dia nggak pakai jauh, tapi makhraj yang lain tetap ada. Nah, itu maksudnya. Bait 49. Wal halqu min aqsahu hamzun ha'u min waslihi yakhruju 'ainun ha'u. Lalu ada makhraj halq. Makhraj halq. Halq itu apa? Kalau di dalam bahasa kita tenggorokan, ya. Tenggorokan. Ingat bukan kerongkongan, beda ya. Tenggorokan. Ya, bukan kerongkongan, tenggorokan. Kalau jauf itu berarti apa? Rongga mulut. Bukan hanya tenggorokan. Jadi jauf itu rongga mulut, baik dari ujung atau pangkal tenggorokan sampai ujung bibir kita, itu adalah jauh. Ya, jadi jauh itu bukannya tenggorokan. Lalu hal itu apa? Min aqsahu hamzun ha'u min waslihi yakhruju ainun ha'u. Di sini ada pembagian dari hal. Ada namanya aqsal halqi. Ya, halq itu ada 3 bagian, nanti ada aqsal, ada wastul halqi, ada adnal halqi. Ada pangkal, tengah, ujung. Ya, kalau pangkal itu keluar apa? Keluar hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Lalu kalau di tengah keluar ain dan ha. Lalu wal ghainu wal kha'u bi adnal halqi. Lalu yang huruf ghain dan huruf qa, huruf ghain dan huruf kha itu di adnal halqi. Jadi ada 6 huruf di dalam hal itu apa saja? Aha, aha, wa kha. Hamzah, lalu ha, ain, lalu ha, lalu ghain, lalu kha. Ada 6 huruf, ya. Nanti kita akan isi dalam PPT. Ini kita untuk baca dulu biar jelas teksnya. Lalu bait 50 masih wal qafu min aqsal lisani fawqu. Ada juga huruf qaf, ya. Dari mana aqsal lisan? Aqsal lisan itu apa? Pangkal lidah. Ya, kita masuk ke lidah sekarang. Kalau misalnya qaf itu dia bagian atas.
pangkal lidah bagian atas, mendekati dengan langit-langit mulut yang bagian atas. Istilahnya apa? Al-hanaful a'la. Wal kafu min aqsahu ay min tahtihi. Nah, kalau misal kaf dia di bawahnya qaf gitu. Wal jim wa shin wa ya min waslihi. Nah, lalu ada juga makhraj ya, jim, shin. Jim, shin, ya di tengah tenggorokan. Di tengah lisan. Di tengah lisan. Wa makhrajud dhadi li kulli nasi min hafatil lisani walau furasi. Wa kaunuhal yusra huwal kathiru wa bil yamini nutfuha asir. Bait 52 sampai 53 menerangkan tentang makhraj huruf dhad. Ya, huruf dhad. Nah, ini makhraj paling sulit nih ya. Dan mungkin banyak yang masih keliru dalam mengucapkan huruf dhad nanti. Ini dengan praktek insyaallah. Ya, huruf dhad ini ya, di mana dia posisinya? Di adana hafatil lisan, di ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah. Kalau kita cuma baca begini doang tanpa ada gambar, mungkin kita akan bingung gimana bayangnya, gitu ya. Tapi nggak apa, sekarang saya sampaikan dulu. Nanti ntar insyaallah PPT-nya akan muncul biar terbayang oleh kita bagian mulut kita yang sedang dibahas. Wa qawluhal yusra wal kathir wa bil yamin yasir. Nah, ketika mengucapkan huruf dhad itu yang paling mudah adalah ketika mengucapkan dengan bagian kiri. Bo, bi, bu, ya. Bagian kanan agak sulit. Maksudnya bagian lidah ya, lidah yang bagian kiri bukan bagian kanan. Wallamu adanaha ila intihaiha wan nunu min tarafihi min tahtiha warra'u minhu wa li dhahrin taqrubu wa akhrajat thalatha minhu qutrubu. Nah, ini juga masalah huruf lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Nah, ini nanti ada istilah nih. Lam, nun, ro ini dia satu makhraj atau enggak. Ya. Tapi yang dipilih itu tidak satu makhraj ya. Tapi berdekatan iya. Berdekatan iya. Ya. Adapun dibilang satu makhraj itu pendapat Imam Qutrub, tapi tidak dipakai pendapat jumhur. Ya. Jumhur para ulama ahli qiraah berpendapat lam nun ro itu tidak termasuk satu makhraj ya. Lalu watta wadalu wata unfahi minhu wa min asli tsanayal ulya. Lalu ada huruf ta, ada huruf dal, ada huruf ta. Ya, jadi dari ujung lidah. Ujung lidah. Ujung lidah istilahnya torful lisan. Torf itu ada ujung. Wasadu wasinu wa zain tujla minhu wa min fawqit tsanay sufla. Ayat 57 tentang apa? Huruf sad, sin, zain. Ya, lihat ujung lidah ketemu bagian bawah, gigi bagian bawah. Wadha'u wa dzal wa tha'un sulithat min tarafayhima ayillati 'alat. Ada dha, za, sa. Nah, hati-hati. O, da, ta sama dha, za, sa itu sangat berdekatan. Ya, nanti apa membedakan? Membedakan antara to dan dha. Membedakan da dengan za, membedakan sa dengan ta. Gimana cara membedakan? Dengan sifat. Ada pembahasan sifatul huruf. Insyaallah nanti akan pelan-pelan kita akan bahas. Wal fa'u min batin sufla syafah wa ma'a atrafis tsanayal ulyah. Lalu ada makhraj huruf fa. Ya, fa. Lalu ada juga lisyafatainil wawu ba'un mim wa kunnatun makhrajuhal khaysyum. Nah, ini yang sudah hafal jazariyah, bait 60 ini persis dari ambil dari jazariyah. Lisyafatainil wawu ba'un mim wa kunnatun makhrajuhal khaysyum. Oke, baik. Ini sudah pembahasan makhraj yang dibahas dalam bait ini sudah kita baca dan sudah kita ringkas sudah kita ringkas perinciannya. Sekarang kita buka PPT melihat gambaran lebih rinci dari makhraj yang telah tadi kita bacakan dan kita ringkas bahasannya. Ya, bismillah. Dibuka di green nanti bang. Di itu di apa? Slideshow. Ya sebentar Ustaz. Mesti di ini dulu. Nah, untuk gambar-gambar itu saya dapatkan dari kitab Tajwid Musawwar karangan Syekh Dr. Aiman Suwaid. Ya, ini buku yang ma'ruf ya, sangat ma'ruf ya bagi yang pencinta yang tajwid ya.
Bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentunya tajwid bergambar. Nah, cuman ini sekaligus saya kasih intermezzo lagi. Kalau kita belajar ilmu ya, apapun ilmu itu, cara khusus mungkin ilmu tajwid ya. Coba biasakan kita tuh langsung kepada sumbernya. Artinya misalnya dia bukunya berbahasa Arab, kita utamakan buku berbahasa Arab. Jangan langsung cari yang terjemahan. Ya, jangan langsung cari yang terjemahan. Ya, salah satu kunci mempelajari ilmu syarah itu kita langsung belajar ke intinya, belajar kepada sumber intinya. Buku-buku para ulama kita itu rata-rata berbahasa Arab kan, walaupun ini bukan orang Arab. Ya, ulama Nusantara misalnya banyak bikin buku tentang ilmu syar'i dalam bahasa Arab banyak. Nah, termasuk misalnya masalah ini buku tentang tajwid musawwar, memang sudah ada yang menerjemahkan dan memang kita nggak pungkiri penerjemahnya juga punya jasa yang besar ya. Kita nggak berarti nggak boleh itu juga enggak. Cuman coba sekarang dibiasakan kalau kita belajar itu ilmu syar'i gitu ya. Coba biasakan kita langsung pakai buku bahasa Arab. Ustaz, saya belum ngerti bahasa Arab. Belajar makanya. Belum ngerti bahasa Arab, belajar. Ya, belajar bahasa Arab itu menurut Imam Ibnu Taimiyah fardu ain bahkan. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan belajar bahasa Arab itu fardu ain bagi setiap muslim. Kalau pengen belajar ilmu syar'i. Karena bahasa Arab itu kunci. Kita masuk rumah pintunya nggak ada kunci. Kira-kira bisa masuk kan? Bisa, gitu kan? Kalaupun kita bisa masuk nggak punya kunci, kita bisa sasar. Ya, kita nggak bisa keluar lagi. Nah, jadi saran saya buat teman-teman sekalian di sini ya, para peserta, semoga Allah rahmati semua. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, sembari belajar. Ya, bahkan Imam Al-Haqqani, salah satu imam ahli tajwid juga dalam Qasidah Al-Haqqaniyah, dia mengatakan salah satu syarat orang belajar tajwid itu belajar bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena istilah-istilah tajwid itu pakai bahasa Arab. Ya, jadi yang belum bisa bahasa Arab nih, belajar pelan-pelan gitu. Sambil sekarang belajar tajwid, nanti ada waktu lain belajar bahasa Arab. Gitu. Yang udah bisa bahasa Arab ya udah, alhamdulillah. Yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Utamakan sumber-sumber yang bahasa Arab dulu. Nanti gimana kalau nggak ngerti juga? Makanya belajar dengan guru. Ya, jadi kalau belajar itu jangan otodidak. Otodidak itu nggak semuanya salah ya, nggak semuanya salah. Tapi kalau dia belajar baru awal-awal tiba-tiba otodidak itu jadi salah. Jadi utamanya belajar itu dengan guru. Misalnya belum paham, ya udah datangin. Jangan baca sendiri. Baca sendiri itu kalau sudah paham baru baca sendiri. Gitu ya. Jadi saya mau sengaja banyak saya kadang-kadang kasih sumber bahasa Arab itu biar dia terbiasa gitu. Terbiasa. Kalau nggak paham, catat. Ya, catat. Maka belajar dengan guru. Ada penjelasan. Seperti itu ya. Nah ini sambil dari kitab Tajwid Musawwar ya. Karangan Dr. Amin Suhaid. Itu Masya Allah. Kalau penjelasan makhraj, maka penjelasan ilmu tajwid dengan gambar-gambar seperti ini sangat memanjakan mata kita. Jadi gampang memahami. Baik, sekarang kita bahas yang tadi dibahas di bab makharijul huruf bisa sampai syafi. Makhraj itu kita bagi dua. Ada makhraj am, ada makhraj khas. Ada makhraj am, ada makhraj khas. Makhraj am itu makhraj yang umum. Ya, makhraj ada 5. Ada 5. Itu apa saja? Pertama ada al-jawf. Itu rongga mulut. Rongga mulut. Rongga mulut betul ya. Rongga mulut. Mencakup dari tenggorokan sampai ujung bibir. Itu namanya jawf. Yang kedua ada namanya halq. Al-halq. Al-halq. Al-halq itu adalah tenggorokan. Yang ketiga ada lisan. Al-lisan itu adalah lidah. Lisan dalam bahasa itu jadi mulut ya. Bahasa lisan itu adalah lidah. Lisan itu adalah lidah. Yang ketiga adalah asyafatan. Syafatan itu bentuk musanna, bentuk dual dari kata syafah, artinya bibir. Kalau syafatan, 2 bibir. Yang kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum itu artinya apa? Rongga hidung. Ingat, khayshum itu bukan hidung aja, tapi rongga hidung.
itu makhraj am, ya, makhraj am. Lalu makhraj khas, nah ini kita akan bahas. Makhraj khas. Tadi makhraj am ada 5. Makhraj khas itu nanti dia yang akan menempati masing-masing tempat. Akan menempati masing-masing tempat tersebut. Yang ada 17. Ya, dari Indonesia. Dan Al-Khalil, Imam Khalil. 5 makhraj am itu ada 5. Makhraj khas ada 17. Baik. Di sini ada juga al-makharijur ra'isiyah lil hurufil arabiyyah. Maksudnya apa? Makhraj ra'isiyah, makhraj yang utama, makhraj yang pokok di dalam huruf-huruf bahasa Arab. Kita lihat di apa? Di PPT ya, di layar. Jika ada namanya al-khayshum. Khayshum itu apa tadi? Rongga hidung. Bayangin aja itu hidung kita ya. Nah, itu adalah makhraj khayshum. Nanti di situ ada apa saja makhrajnya kita akan bahas. Jelas kita tahu dulu, oh ini khayshum itu adalah bagian ya, bagian rongga hidung. Bukan hanya hidung saja. Lalu ada juga al-hanakul a'la. Nah, ini al-hanakul a'la ini dirinci oleh Syekh Aiman Suwaid ya. Bukan pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan. Al-hanakul a'la dia bukan termasuk makhraj am, bukan termasuk makhraj khas, tapi dia merupakan bagian khusus dalam mulut manusia. Tapi dia bukan makhraj yang termasuk makhraj am ataupun makhraj khas. Dia nanti biasanya sebagai tambahan. Misalnya ketemu apa, misalnya tengah lidah ketemu hanakul a'la. Tengah lidah ketemu hanakul a'la. Hanakul a'la ini adalah tambahan, bukan inti makhraj. Yang intinya apa? Tengah lidah. Al-hanakul a'la itu apa? Al-hanakul a'la itu adalah langit atas. Jadi kalau bayangin, misalnya kita bayangin mulut kita ya. Nah, bagian langit atas itu ya, itu adalah namanya hanakul a'la. Langit atas mulut. Jadi lidah kita, nah itu kan ada apa? Ada langit atas. Ya. Kalau lidah kita bisa lagi kita mainin dalam, nah, di situ, nah itu adalah langit mulut bagian atas. Lalu ada juga yang hijau itu ada al-jauf. Al-jauf itu mencakup rongga mulut semua dari tenggorokan sampai bagian bibir ya. Sebenarnya nggak sebibir juga sih, menjelang bibir lah. Karena kalau keluar bibir nanti udah bunyi huruf. Selanjutnya ada al-halq. Al-halq itu apa? Tenggorokan. Kita udah bahas. Lalu ada al-lisan. Lisan itu lidah kita ya. Lalu ada al-asnan, itu bagi gigi, jamak, bentuk jamak itu. Mufradnya apa? Tunggalnya apa? Sin nun. Bahasa Arab gigi apa? Sin nun. Bahasa jamaknya al-asnan, gigi. Nah, itu ada asyafatan. Ada apa? Asyafatan itu gigi. Baik. Jadi kita bayang dulu nih, oh gini bentuk mulut kita. Jadi nanti kita ketika membahas rinciannya, kita punya bayangan. Oke, lanjut, silakan slide berikutnya. Ini saya mungkin nggak sampai habis ya, karena tadi cukup panjang makhraj ini, jadi nggak bisa satu hari selesai. Jadi kita akan bagi beberapa sesi. Lalu sekarang kita akan rinci. Pertama makhraj jauf. Ya, ini yakhruju minal jaufi huruful mad. Itu apa? Yang keluar dari jauf. Itu apa? Huruful maddih salah. Huruf-huruf mad yang 3. Apa saja itu? Alif, waw, dan ya. Yang pertama ada aliful maddiyah. Yaitu alif yang bermad. Gimana alif yang bermad? Alif yang memang dia nanti menjadi sebab mad bagi huruf sebelumnya. Makabugi, misalnya huruf qaf ketemu alif. Yang tadi cuma kita bilang ko, tapi ketika dimasukin alif jadi oh, kan? Nah, itu jadi aliful maddiyah. Lalu ada al-wawul maddiyah. Ada al-wawul maddiyah, yaitu waw yang bermad sama. Waw maddiyah, ada juga ya'ul maddiyah. Nah, alif, waw dan ya
maddiyah ini mereka makhrajnya jauh. Artinya apa? Memenuhi mulut. Ya. Ketika misalnya kita ngomong a, wa, wi, atau u, wah itu kan lebih identik kepada bunyi dhammah sebelumnya u, atau misalnya ya sebelumnya kasrah i. Ya. Makhraj dia itu tidak tertentu, ya tidak muqaddar, tidak muhaqqaq, tapi dia muqaddar. Artinya dia mencakup seluruh isi mulut. Jadi makhraj itu juga dibagi dua. Jadi saya sampaikan ada makhraj muqaddar, ada muhaqqaq. Nah, untuk yang khusus bagian ini, alif maddiyah, waw maddiyah, dan yaul maddiyah, yang ada di jauh, dia makhrajnya makhraj muqaddar, tidak tertentu. Jadi apa ya? Karena dia tidak tertentu. Kan dari pangkal tenggorokan sampai bibir. Terus gimana makhrajnya? Yang mencakup itu semua. Nah, tidak makan muqaddar. Nanti ada pun misalnya huruf kaf, makhrajnya di ini, gitu kan? Nah, kalau dia tertentu, maka dimakan muhaqqaq. Ya dua apa? Ada dua makhraj, Pak. Makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Nah, untuk jawab ini namanya muqaddar. Gitu ya. Oke, jadi ini tiga huruf ini dia ada di jauh. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah secara umum, gitu ya, kita mengucapkan huruf a, i, u aja, udah gitu, a, i, u. Ya, vokal a, i, u itu vokal yang umum dalam ucapan bahasa Arab. A, i, u itu masih benar, ya, masih benar dalam mengucapkan. Misalnya kita mengucapkan huruf a, ya, a, i, u, ya. Ketika misalnya kita mengucapkan huruf a, ya, atau nanti huruf-huruf mad yang ada alif, ya, maka ketika vokal a itu mesti jelas. Seperti kita senyum, a, ditarik perlahan itu tarik ke samping, a, ya, a. Ya, perhatikan saya semuanya, ke depan fokus ke saya dulu, ya, ditarik ke samping, a, ya. Jangan ke bawah, a. Ada sebagian praktek tahsin, ya. Saya mungkin nggak bisa menyalahkan juga, mungkin itu ada juga penjelasan. Cuman itu banyak juga dikritisi. Jadi tahsinnya mereka gimana? Kalau ngucapin a itu mesti ke bawah, a. Jadi a'udzu billahi a'u. Jadi a-nya itu ke bawah, a. Jadi dia kalau misalnya mulut kita seharusnya kita narik ke samping, dia malah balik ke bawah. Nah, ini sebenarnya banyak dikritisi. Jadi ngucapin a itu bukan begitu seharusnya. Dalam bahasa Arab, ingat, dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa non Arab masih silakan. Dalam bahasa Arab bagi di Quran kita nggak boleh mengucapinnya a, ya, atau lemes, oh, ya, nggak ditarik sama sekali, ya. Tapi gimana yang benar? Ditarik ke samping seperti kita senyum, a, ya. Nanti pakai ini, a, ya. Misalnya kita baca panjang, a, jadi mesti seperti kita senyum dengan konstan, jangan misalnya kita udah a nih, udah A nya benar tapi tiba jadi O. Nah, jadi A itu jangan mengarah ke O, jangan juga berlebihan jadi A berlebihan, tapi proporsional seperti kita A. Oke. Lalu ketika I gimana? Ketika I, misalnya ketika yaul mati ya, atau vokal I, maka dia di seperti posisi alif atau fathah, tetapi dia ke bawah pipi. I, ya, kita senyum tapi senyum pipi, i, ya, jangan jangan seperti mengarah huruf atau tapi i, a, i. Lalu ketika wawul maddiyah maka dia masih u, ya, ya, a, i, u. Ketika waw maddiyah ataupun vokal maka dia mesti monyong, ya, jangan o. Masih kayak O. Ingat, jangan O. Misalnya, contoh mudah. Ta'awud. A'udhu. Kita mesti jelaskan vokal A-nya. Vokal A pada huruf Hamzah. A. Ketika Ain bervokal dhammah, mesti jelas O-nya. A'udhu. Jangan A'udhu. Kayak orang males. A'udhu. Jangan. A-nya juga nggak jelas. O.
Mungkin juga kayak au itu jangan, ya nggak boleh. Jadi gimana? A'udzu, ya. Yang paling mudah adalah lafaz nuhiha. Nuhiha. Di buku ada tuh nuhiha di halaman yang buku bahasa Arab 54 ya. Di jauh itu ada contoh mudah di mana kita melatihnya ada lafaz nuhiha. Nuhiha, nuhiha. Jangan nuhiha, 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 nuhiha. Ketika nun yang berdhammah ya dan juga ketemu wawul maddiyah, jelas ya dimonyongkan, dicucukkan. Ketika haknya ketemu yaul maddiyah dipipihkan, fi, fi. Ketika haknya ketemu aliful maddiyah maka dibuka, ditarik ke samping seperti senyum. Ha, nuhiha, 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 nuhiha. Gitu. Jadi intinya mudahnya gitu aja. Vokal a ibu dalam bahasa Arab itu berbeda dengan vokal-vokal non Arab. Apalagi dalam bahasa Indonesia. Nah, kita yang paling sering saya contoh misalnya kita ngomong ayam. Makan ayam nih, ayam. Kita ngomong ayam itu ayam atau ayam. Ya, yang paling sering kita ngomong ayam. Kalau kita teliti lagi, kita ngomong ayam, A-nya gimana? Oh, ayam. Oh, nah itu kan A-nya kita. Kalau dalam bahasa Arab gimana? Seharusnya bukan ayam, tapi ayam. Dibuka lagi, ditarik lagi. Ayam. Ini contoh saja ya, contoh. Tapi enggak, ini enggak harus. Dalam bahasa Indonesia enggak harus. Ya. Tapi contohnya seperti itu kira-kira. Saya simpelkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita kan kita ngomong A, sebenarnya A-nya seperti itu. Enggak seperti A semua. Gitu ya. Nah ini dasar ini akan saya terus ulang-ulang. Ya, karena ini sering bagi orang yang sudah bagus tajwidnya, yang sudah bagus makhrajnya, kadang-kadang masalah ini yang masih belum sempurna. Ini nanti masuk masalah fasohah, masalah fasohah. Penting juga untuk terus dikaji. Baik, lanjut dikit lagi, mungkin kita sampai makhraj hal ini saja cukup malam ini. Ya, akhir malam ini kita cukup sampai al-hal. Al-hal itu tenggorokan, tadi kita sudah bilang ada 3. Ada aqsal halqi, ada wastul halqi, ada apa namanya? Adnal halqi. Aqsa itu pangkal, wastu itu tengah, adna itu ujung. Nah, sekarang digambar gimana? Oh, nggak ada istilah itu. Nah, ini perincian bagian-bagian dalam tubuh kita, dalam tenggorokan kita. Istilah biologis ini sebenarnya. Nah, istilah bagi yang ahli biologi di sini mungkin belajar tajwid sebenarnya jadi lebih paham. Sangat berhubungan gitu ya, belajar tajwid, ahli biologi, pelajari anatomi tubuh manusia, khusus di mulut. Nah, ini sangat berkaitan. Jadrul lisan. Jadr itu artinya akar. Akar ya. Atau dalam bahasa mudahnya ujung. Ya. Di sini bilang min tokoh adalah hal. Jadrul lisan itu jadi adalah kayak lidah kita itu kan ada kayak kalau kita lihat ya ada jakun, ada akar lidah kita. Nah itu namanya jadrul lisan. Jadi bagian ujung dari tenggorokan. Jadi ujung tenggorokan kita ketemu bagian akar lidah kita. Nah itu namanya jadrul lisan. Lalu ada lisanul mizmar. Lisanul mizmar ini namanya adalah kalau bahasa biologisnya katup epiglotis. Katup epiglotis itu namanya lisanul mizmar. Bahasa biologisnya apa? Katup epiglotis. Yang itu merupakan kalau bagi laki-laki tempat jakun. Nah, ini masuknya wastul halqi ini, bagian tengah tenggorokan. Jadi lisanul mizmar ini katup epiglotis yang di situ juga ada jakun yang bagi laki-laki. Di sini nanti keluar huruf ain dan huruf ha. Ain dan huruf ha. Nanti kita praktek. Lalu yang terakhir ini adalah al-autar as-sautiyah. Al-autar as-sautiyah. Ini apa artinya al-autar as-sautiyah? Artinya pita suara. Al-autar as-sautiyah artinya pita suara. Al-autar as-sautiyah dia pita suara. Pita suaranya di mana lokasinya? Di aqsal halqi, di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Nah, di pangkal ini ada huruf apa? Huruf H dan huruf H. Huruf Hamzah A dan huruf H.
ha dan hamzah, a dan ha dan a. Lalu di lisanul mizmar yang ada wastul harfinya, itlaq wastul harfi, ada ain dan ha. Di jazrul lisan atau di bagian adnal harfi di ujung tenggorokan itu ada apa? Ada huruf waw dan kha. Nah, di sini kita mesti bedakan ada pangkal dan ujung. Sebenarnya sama-sama aja ya, pangkal itu ujung itu pangkal. Tadi bedanya kalau pangkal itu ujung bawah atau ujung belakang. Ya, kalau ini kan aqsa, ini pangkal tenggorokan, ini pangkal bawah maksud. Pangkal bawah, gitu kan. Kalau adna itu ujung. Kalau kita bilang ujung doang, itu berarti ujung depan atau ujung atas. Itu cara non. Dikit lagi coba. Besar. Nah, ini sebenarnya kalau jalan untuk lebih panjang. Nah, pokoknya ya kalau ini lidah kita ya, bagian lidah itu ini mungkin nanti aja deh. Kalau lidah nanti rencana besok ya, pas masuk lidah nanti akan saya jelasin lagi. Ini lewat dulu. Bisa nanti. Nah, sama hal dulu ya. Nah, hal itu tadi kita bahas ada aqsa, wastu, ada nah. Ada yang aqsa apa? Hamzah dan ha. Yang wastu ada ain dan ha. Lalu yang di ain dan kha itu ada yang di ada dalam halnya ada ain dan kha. Ya. Nah, itu rincian di bawah itu rincian. Itu diberikan gambaran. Gimana kalau kita mencapai huruf H? Dibuat gambaran secara biologis ya. Insyaallah. Jadi memang buku ini Tajwid Musawwar ya. Saya share PDF-nya, saya ada PDF-nya. Itu memang dibantu oleh ahli teknik sama ahli biologi. Jadi membahas tajwid dibantu oleh orang ahli biologi, ahli teknik, dibuatlah seperti ini bagus karangan. Jadi sampai diberi gambaran. Kita mencapai huruf H misalnya. Lagi terbuka gimana posisinya? Wow, seperti itu kelihatan. Jadi cukup bagus. Nah, coba sekarang kita praktek ya, praktek untuk malam ini. Pertama tadi di aqsal halq ada hamzah dan ha. Hamzah itu gimana? A ya. Kita mesti bedakan hamzah dengan ain. Nah, ini paling sering nih orang Indonesia namanya. Ya, paling sering kalau mengucapin hamzah ketukar sama ain. Sebaliknya, ain jadi hamzah. Hamzah gampang ya, A, I, U. Seperti kita ngucapin huruf A dalam alfabet Indonesia. A, I, U. Tidak ada sulitnya. Lalu ketika mengucapin huruf H, H bulat. Nah, saya menghindari istilah H kecil, H besar. Karena ini H kecil, H besar ini istilah yang tidak ada dalam buku tajwid. Dalam buku-buku tajwid, itu yang saya tahu tidak ada istilah buku-buku tajwid yang yang sumber primer dari buku bahasa Arab segala macam. Itu tidak ada istilah hak sogir, hak kabir. Jadi bagaimana cara memberikan istilahnya? Cara memberikan istilahnya cukup dengan hak dan hak. Jangan bunyi, jangan makhraj yang benar. Yang di aqsal halqi gimana? Ha, hi, hu. Hati-hati ketika mengucapkan huruf ha, itu hati-hati pengaruh hidung. Jangan ha, hi, hu, tapi ha, ya. Mesti di bagian di bagian pangkal sini nih ya. Jadi yang laki-laki mungkin kebayang bawahnya jakun ya, yang udah balik ya, di bawah jakun. Yang perempuan diperkirakan saja. Ya, perkiraannya kira-kira di bagian bawah tengah tenggorokan. Ya, jadi ha, hi, hu. Jangan ha, hi, hu. Oke, kenapa? Itu masuk hidung, masuk hidung. Ya, kenapa bisa masuk hidung? Karena dia nggak sempurna vokal. Kalau kita mengucapkan vokal H, dan vokal A, posisi jelas H, ya, jangan posisi menarik rahang ke samping. H, jangan ho, tapi H, hi, hu, gitu ya. H, hi, hu. Lalu misalnya masuk ke tengah tenggorokan, wastul halqi, ada ain dan H. Ain itu jangan jadi hamzah. Paling sering misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lahan jali, nggak sah sholat. Ya, jadi yang masih baca Rabbil Alamin, apalagi Rabbil Alamin, nah itu mesti terus belajar ya. Jangan sampai ain jadi hamzah. Gimana cara membunyikannya? A, I, ru, A, I,
Au. A, I, U. Dan membunyikan huruf ain itu cukup lembut ya. Jangan kadang-kadang, mohon maaf yang masih baru belajar ya, kadang-kadang terlalu disentak. A, I, U, gitu kan. Ada yang begitu kadang-kadang. Sakit. Ya. Ketika mengucapkan huruf itu jangan ada sentakan sama sekali. Jangan ada paksaan, jangan ada nyakiti diri sendiri, nggak boleh. Dan gimana caranya bisa fasih huruf ainnya? Kata Imam Ibnu Jazari, walaisa bainahu wa baina tarki illa riyadhatun wa latihan. Ya, jadi kalau sekarang masih belum bisa, latihan. Jadi latihan sendiri dan latihan di depan guru. Ya, jadi gimana? A, I, U. A, A. Jadi bagian yang laki-laki di jakun lah ya, kira-kira di jakun. Yang perempuan, bayangkan aja di bagian tengah tenggorokan. Tengah itu berarti antara pangkal ya dan ujung atas. Ya. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Jadi yang pengaruh hidung. Sering banget pengaruh hidung. I, U. Jelas salah ini. A, ditarik. A, I, U. Lalu H. Sekarang huruf H. Ya, ini H-nya membedakan dengan H yang di pangkal. H, Hi, Hu. H, Hi, Hu. Oke, terakhir maharaj yang terakhir kita bahas malam ini yang di adena, ada huruf Qaf dan ada huruf Kha dan huruf Ghain. Kha, Khi, Hu. Ya, Kha, Khi, Hu. Untuk huruf Kha dia mengorok ya, tapi jangan berlebihan. Kha, Khi, Hu. Yang begitu juga, itu berlebihan. Cukup Kha, Khi, Hu. Itu cukup. Lalu huruf Ghain, Gha, Ghi, U. Hati-hati huruf Ghain kadang-kadang suka bercampur ngorok. Ya, jadi kadang-kadang bisa di Al-Fatihah itu juga. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil itu kayak kha atau ghain. Harusnya kan ghairil maghdubi alaihim. Bukan ghairil. Artinya kayak begitu. Jangan ya. Bisa jelas. Ghai. Baik. Cukup malam ini. Memang untuk makhraj itu kalau dibahas cepat nggak bisa. Mesti pelan-pelan biar semuanya bisa dipahami dan belajar prakteknya. Baik, sekarang di sisa insyaallah lebih banget ya waktu teorinya. Ya mungkin saya kasih dispensasi waktu lebih untuk teori. Untuk praktek. Silakan kalau mau tanya sekaligus praktek. Apa boleh? Prakteknya dari al-jauh. Jadi cara mengucapkan AIU dan untuk makhraj hal. Jadi contoh A, I, U. Saya ingin lihat AIU-nya. Terus makhraj harfnya dari yang bawah, dari aksar hamzah dan ha. Bunyinya sama ya, 3 bunyi. AIU semua. Misalnya hamzah, A, I, U. Lalu ha, hi, hu. Lalu misalnya ke tengah, masuk ain, A, I, U. Lalu ha, hi, hu. Lalu yang masuk ke adena, kho, hi, hu. Lalu go, ri, hu. Baik, silakan yang mau coba apa belum? Ya, silakan Mas Alawi. Suaranya kurang dengar. Dari mana, Ustaz? Suaranya kurang jelas suaranya. Dari jauh, Ustaz. Jauh. Iya, tapi coba suara antum digedein juga bisa. Speakernya apa tuh? Volumenya aja kurang gede tuh. Headsetnya. Tidak bisa, Ustaz. Iya, kurang deket kayaknya tuh mic-nya tuh. Suaranya kurang jelas. Atau nggak usah pakai headset kayaknya. Kalau nggak bisa jelas.
speaker mikrofon laptop tidak bagus. Afwan, saya nggak dengar. Saya kurang dengar. Sekarang belum dengar sekarang. Mikrofon laptop kurang bagus. Kemal dengar nggak Kemal? Dengar Ustaz, saya pakai headset. Katanya mikrofon laptopnya kurang bagus. Tapi saya kurang dengar loh. Iya. Coba coba lebih keras lagi. Ya coba. Dari jauh ya, coba dari jauh. A, I, U. Kayak lagi coba. A, I, U. Terus A, H. yang O, A, lebih dibuka lagi. A. H. A, H. Tiga vokal, semuanya 3 vokal. A, I, U semua vokal. A, I, U. H, I, U. Ini H atau Hamzah? H, Ustaz. H. Coba saya lagi hanya diulang. Kurang jelas. H, H, I, U. terus. A, I, U. H, I, U. H-nya lebih. Nah, ini untuk H ini nanti ada sifat yang bedakan. Dia lebih besar ya. H, Hi, Hu. Ya, ada sedikit kesahan. Ya. Berbeda dengan H yang ada di pangkal. Jadi jangan H, tapi H. Alhamdulillah, Al-H. Yang Al-H. Al-H. H, I, U. Ho, Ri, Wu. Ho belum. Ho, Ri, Wu. Ho. Ho, Ri, Wu. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Ikhwan, ada lagi ikhwan yang lain? Sebelum ke akhwat. Ana Ustaz. Ya, ikhwan dulu. Ada yang mau? Ya, ikhwan dulu ya. Rian, silakan. Rian Afrizal. Ana Ustaz. Oh, ini Rian Afrizal. Saya Ustaz. Ya. Jadi Wafika habis ini Rian ya. Ikhwan dulu. Ya, silakan Mas Rian. Dari yang Al-Jauf ya, Tat. Ya, dari Al-Jauh. A, I, U. Terus H, Hi, Hu. H, Hi, Hu. bentar. Jauhnya 3 vokal. Akhirnya kan udah. Terus tadi yang aksornya haknya belum kayaknya tadi ya. Oh, yang H. Ya, H, Hi, Hu. I-nya hati. Ketika hi itu kan ada suka hi. Jangan ada pengalir dong. Hi. Hi. Ya. H, Hi, Hu. 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 Terus. H, Hi, Hu. Lanjut. A, I, Au. Go, Ri, Ru. Kho, Khi, Khu. Ahsan. Barakallahu fiik. Selanjutnya yang akhwat silakan. Tadi siapa Wafika ya? Naam Ustaz.
silakan. Dari mana, Ustaz? Dari jauh. Wow, Ustaz. Dari al-jauh. Tuh. Ha, hi, hu. Jauh. Dari jauh mana jauh? Al-jauh Apa? itu. Lihat di layar coba. Itu kan ada Dari al-jauh. do. Oh, dari do. Tadi kurang kedengaran tadi, Ustaz. Itu putus. Tadi di al-jauh nih, coba lihat di gambar tuh. Di masing-masing kan ada vokal AU. Al-jauh itu vokal AU. Vokal Iya, Ustaz. A, I, U. ya, masuk ke aksor. Masuk ke aksor halki. Hamzah dan ha. Ha, hi, hu. A, I, U. Lanjut, Ustaz. Selanjutnya Ke ain, Ustaz. ya. A, I, U. Nah, banyak a. Lebih dibuka lagi. A. Jangan a, tapi a. A, I, U. Nah, itu masih ada pengaruh dikit tuh hidung tuh. Ya, masih ada a. Nah, ini buat semuanya nih. Buat latihan ya di rumah gitu ya, nanti setelah ini. Coba ain itu cara mudahnya coba pegang hidung. Ya. Semua makhraj banyak ain, tapi yang paling rendah tuh ain biasanya. Jadi biar makhrajnya sempurna, itu nggak boleh masuk ke rongga hidung satu tuh. Misalnya kita nyuruh ain, nggak boleh ada pengaruh hidung sama sekali. Apalagi begini, itu udah banyak ya. Tapi kalau tadi Wafika ada sedikit pengaruh. Sedikit ya. Itu mesti dihindari nanti kalau udah terlatih. Jadi jangan sampai kosong. Ya kita macam yang benar itu sama sekali ketika itu nggak ada udara yang masuk sini. Itu yang tepat ya untuk semua makhraj. Kecuali nanti yang di hijau, kalau saya memang mesti di hijau. Jadi jangan tapi gimana biar nggak masuk itu? Vokalnya mesti dijelasin. Ketika a mesti ditarik ketika i mesti ditutup ketika ngomong mesti tutup, menyongkak ru gitu ya. Ulang. A, I, U. Ya, terus Do, di, bu. Jauh banget. Kita belum bahas tuh hari ini. Oh, belum bisa. Apa setelah ain apa? Ha. Ha, hi, hu. Baik. Sekarang yang ujung. Apa, Ustaz? Yang ujung. Oh. Apa tadi? Lihat di layar. Ditunjukin. Yang mana tadi hurufnya, Ustaz? Wa dan kho. Oh. Do, di, bu. Kita belum bahas gua hari ini. Coba perhatikan. Kita selesai mendapat masih di hal tenggorokan. Coba perhatikan apa kita bahas hari ini. Ghain dan kho. Terakhir. Go, ri, ru. Ya, terus kho. Kho, khi, khu. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Kan waktu itu ikut jajarnya kan kemarin. Apa, Ustaz? Ikut jajarnya kemarin kan. Iya, Ustaz. Nah, kalau udah jajar ya, seharusnya udah tahu urutan makhrajnya. Jadi nggak perlu dibimbing lagi. Yang kan kita udah tahu nih urutan ini. Kalau hal ini aja. Gak mungkin buat di tenggorokan. Gimana ngucap huruf buat tenggorokan? Agak sulit ya. Jadi yang udah belajar jajariyah itu pasti udah harusnya nggak perlu dibimbing lagi. Terakhir ya. Jadi silakan Bu Desi ya. Silakan. A, I, U. Coba lebih dibuka.
A, I, dan juga jangan ditahan. Jadi jangan A, I, U, jangan ada penahanan di akhir. Dibuka. A, I, U. U, Yang lagi coba. A, I, U. Terus masuk ke tenggorokan. Ain ya Ustaz. Hamzah dulu, Hamzah dulu. Ya. Hamzah dulu, Hamzah. Apa? Aku salah. Hamzah A biasa. A, I, U juga. A, I, U. Ya, terus A, I, O. nah ini juga masih kadang nahan ya. A, mohon maaf kayak kadang kita kebelet gitu ya. Iya. A, I, jangan ya. Kita lebih santai. Jadi Iya. lebih santai, lebih dinikmati. A, I, U. Coba lagi. A, I, O. Terus H, H ya. ya. H, Hi, Hu. Oke. Ghain ya Ustaz. Ya, nah. Gha, Ghi, Gu. Ha, Hi, Hu. Kho, kan udah. Oh, kha ya. Nah. Kha, Khi, Khu. Orangnya juga bagus, cuma jangan kelebihan, itu sakit gitu ya. Kho, cukup biasa aja. Kho, I, U. Kha, Khi, Khu. Ya cukup. Barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah kita telah di ujung majelis. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, dan bagi yang seperti yang saya pernah praktekkan di Daurah Jazariyah sebelumnya, bagi yang pengen praktek belum kebagian, maka bisa japri saya, baik ikhwan ataupun akhwat. Untuk ikhwan pakai video ya, ikhwan pakai video kirim, bisa kapanpun ya, bisa kapanpun silakan. Yang akhwat cukup dengan voice note ya untuk praktek. Prakteknya seperti ini tadi, dari jauh sampai hal ya. Bagi yang belum kebagian atau pengen mengulang lagi silakan. Saya japri. Insya Allah saya akan, selama saya mungkin lagi nggak sibuk, saya akan tanggapi Insya Allah. Baik, terakhir saya ingin ingatkan ya, yang ikut daurah Salsabil ini sebenarnya banyak, dan yang saya batasi itu ada 10 orang, baik yang atau akhwat, bahkan lebih sebenarnya. Dan saya lihat perkembangan, ada yang non santri ya. Saya lihat ada yang, maaf nih, absennya tiba-tiba kok nggak ada kabar. Terus terang saya permasalahan presensi, saya masalah kerja saya sangat tegas ya. Jadi saya tahu siapa yang sudah 3 kali alfa kabar, siapa yang rajin, siapa yang saya tahu, saya melihat. Jadi yang tidak hadir di sini karena sudah sampai 3 kali, konsekuensi sudah akan berjalan. Ya, saya ingatkan dari sekarang akan berjalan, konsekuensi akan kami keluarkan. Ya, ini sebagai bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Ya, antum dan antumna sudah meluangkan waktu, ya perebutan kuota, terus tiba-tiba melalaikan begitu saja, itu sangat sayang sekali. Ya, dan ini adalah teguran dari kami bagi orang yang memang nggak disiplin di sini. Ya, jadi kami ingin menerima orang-orang yang betul betul belajar saja, istiqomah segala macam, gitu ya. Jadi bahkan kami kan sebelum daurah sudah kami sampaikan, bagi yang nggak keberatan kami kembali infak. Ya, kami masalah infak itu akad awal, dan memang itu sudah jelas masalah. Dapat itu juga untuk masalah umat, kan model keuntungan. Ya, jadi yang masalah presensi masih yang bolong-bolong, ada yang mungkin tiba-tiba hilang, maka kami akan jalankan presensi dari sekarang sebagai bentuk komitmen dan adab, ya, adab dalam bentuk ilmu. Itu ya saya sampaikan dari sekarang, dan insya Allah admin dari ikhwan atau akhwat akan melihat keadilan. Begitu, demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
atubu ilaik. Assalamualaikum.